Selamat siang untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Hadir di samping saya, pendiri kantor pengacara Theo Koy and Partners yang berdomisili di wilayah Jakarta Pusat. Tujuan saya mewawancarai beliau adalah ingin mengetahui tata cara atau prosedur pendirian suatu kantor hukum. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada beliau untuk menjelaskan kepada kita semua. Oke, baik. Selamat siang buat semuanya. Salam sehat selalu. Jadi, syarat-syarat untuk mendirikan suatu kantor hukum dan atau firma hukum, tentunya sebelum itu kita sebagai lulusan sarjana harus mengikuti dulu yang namanya PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Setelah kita mendapat sertifikat PKPA, setelah itu kita mengajukan yang namanya ujian profesi advokat. Dan setelah kita dinyatakan lulus, maka kita sudah bisa mengajukan diri kepada organisasi advokat, yang mana kita di negara kita begitu banyak organisasi advokat. Silakan dipilih, ya kan, Pradi, ada KAI, Pradin, ya kan. Nah, setelah kita mengajukan sumpah melalui wadah advokat, baru nanti akan didaftarkan ke pengadilan tinggi. Setelah kita disumpah, keluarlah yang namanya BAS, berita acara sumpah. Berita acara sumpah itulah yang menjadi izin kita untuk bersidang di pengadilan, untuk mendampingi klien, untuk mengurus perkara-perkara masyarakat yang diberikan kepada kita selaku kuasa hukum. Dan tentunya kita bisa bergabung dulu dengan kantor advokat yang lain, atau kita ingin mendirikan sendiri kantor advokat kita sendiri, ya. Nah, bagaimana syaratnya untuk mendirikan kantor advokat atau kantor pengacara? Yang pertama-tama adalah kita harus ke notaris untuk membuat akta pendirian, baru nanti didaftarkan ke AHU. Nah, kenapa harus didaftarkan ke AHU? Wajib itu. Jadi kita sebagai masyarakat yang memiliki suatu wadah, entah itu perusahaan, persekutuan yang berbentuk misalnya CV, PT, kan firma hukum, itu harus didaftarkan ke AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu kita sudah bisa mendirikan kantor advokat tersebut dan berdomisili di wilayah seluruh Indonesia. Kita bisa beracara di mana saja, kita bisa mengurus perkara di mana saja selama itu masih di dalam wilayah Republik Indonesia. Saya kira untuk secara singkatnya pendirian kantor advokat yang ingin saya jelaskan hanya itu. Mungkin ada pertanyaan lain, boleh? Cukup untuk penjelasannya, sangat singkat dan sangat jelas sekali. Kiranya kita semua teman-teman di luar yang baru lulus S1 hukum bingung bagaimana cara pendirian suatu kantor hukum, dengan adanya video ini mungkin teman-teman bisa mengetahuinya. Terima kasih kepada Pak Theo yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Semoga kantor ini tetap jaya dan sukses selalu. Amin.